Bab 46. Nama, Sistem Lotere Super Penulis, Feng Yifeng. Plus mematikan mengatur ulang. Meskipun dia berkata bahwa dia ingin membunuh Su Xiao, Jiang Ke'er juga tahu bahwa standar kerja dan hidup Su Xiao tidaklah tinggi, jadi dia hanya memilih restoran kecil dengan lingkungan yang elegan dan bersih di pinggir jalan, yang membuat rasa suka Su Xiao kepada Jiang Ke'er menjadi 2 kali lipat. Meskipun hartanya saat ini, termasuk sahamnya di New Century Hotel, telah melampaui puluhan juta, dia tetap mendambakan kehidupan yang sederhana. Jika Jiang Ke'er benar-benar ingin membawanya ke restoran kelas atas untuk membunuhnya, dia tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi dia pasti akan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Su Xiao menyerahkan menu kepada Jiang Ke'er, tetapi pihak lain tidak sopan. Dia mengambilnya dan memesan banyak hidangan, tetapi semuanya adalah yang termurah di restoran itu, tanpa daging. Hehe, aku akan menurunkan berat badan akhir-akhir ini. Lebih baik makan lebih banyak sayuran untuk kesehatanku. Jiang Ke'er tertawa dan berkata kepada Su Xiao, yang melihat pinggangnya yang ramping dan memutar mulutnya, mengambil menu dan memesan beberapa hidangan daging. Mengapa kamu ingin memesan begitu banyak hidangan dan kita tidak bisa menghabiskannya? Bukankah itu sia-sia? Jiang Ke'er mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak apa-apa, tidak mudah untuk mentraktirmu makan. Jika kamu tidak bisa memakannya, bungkus saja dan bawa pulang. Su menjawab sambil tersenyum. Petik 2. Makanan segera disajikan oleh pelayan satu demi satu, dan meja itu penuh dengan makanan. Jiang Ke'er memberi Su senyum kesal, menunjukkan bahwa kamu merayuku untuk menambah berat badan lagi. Kemudian dia mengambil sumpit untuk makan. Su Xiao saling memandang makan dengan indah dan tersenyum. Dia mengambil sumpit dan pergi berperang. Sejak sistem itu terbentuk, kualitas fisik Su Xiao telah banyak berubah. Itulah sebabnya asupan makanannya meningkat pesat. Meskipun Jiang Ke'er adalah seorang wanita di sana, dia tidak lambat dalam makan. Sesekali, dia mengambil sepotong daging dari wilayah Su Xiao, dan kemudian pergi dengan cepat. Mereka hampir menghancurkan makanan di meja ini. Wah, aku sangat kenyang. Sudah lama aku tidak bersenang-senang seperti ini. Jiang Ke'er duduk di kursi dengan puas dan menyentuh perutnya yang membuncit. Kondisi keluarga Jiang Ke'er tidak terlalu baik, kalau tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa dia hanya bisa mengambil pekerjaan paruh waktu daripada menghususkan diri dalam lukisan favoritnya. Tepat saat mereka hendak berkemas dan pergi, dong. Pintu restoran ditendang terbuka dengan kekerasan, dan beberapa orang non-arus utama dengan rambut berwarna-warni masuk dengan tongkat bisbol kayu di tangan mereka, mengambil langkah sosial yang paling populer. Kepala rambut kuning meludahkan seteguk dahak di tanah yang bersih, memarahi dan berkata, "Halo, siapa yang bertanggung jawab atas restoran ini? Haruskah kami membayar biaya perlindungan bulan ini?" Dahak Huang Mao baru saja meludah ke tanah di depan Su Xiao, yang membuatnya merasa mual. Dia hendak berdiri, tetapi Jiang Ke'er menariknya. Pihak lain menggelengkan kepalanya padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Su Xiao hanya duduk. "Ah, saudara geng, lihat toko kami adalah bisnis kecil. Tidak bisa menghasilkan uang sama sekali. Pemilik restoran adalah pasangan setengah baya." Melihat Huang Mao, pria itu menyambutnya dan berkata dengan getir, "Saya tidak peduli bisnis kecil macam apa Anda. Saya tahu bahwa jika Anda tidak membayar biaya perlindungan, saudara-saudara di belakang saya tidak akan bisa makan." "Ya, apakah Anda yang bertanggung jawab atas makanan?" Huang Mao menunjuk ke sekelompok orang berwarna-warni di belakangnya, yang dengan angkuh mengayunkan tongkat bisbol mereka dan membuat pemilik restoran takut bola-balik. Dia tidak berani membiarkan orang-orang ini makan di sini setiap hari. Itu bagus. Sekelompok pemuda sosial yang galak duduk di sini setiap hari. Tidak ada yang berani makan di restorannya sendiri. "Tidak, saudara geng, aku benar-benar tidak punya uang," kata lelaki itu dengan wajah memohon. "Jangan banyak bicara padaku tanpa uang, saudara-saudara. Hancurkan untukku, biarkan dia memiliki ingatan yang panjang." Huang Mao sedikit tidak sabar. Dia mendorong bos yang memegang lengannya dan melambaikan tangannya ke saudara-saudara muda di belakangnya. Mereka segera mulai, "Ding bang," untuk mulai menghancurkan. "Jangan hancurkan, tolong, saudara geng, aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Kamu tunggu beberapa hari, aku akan memberimu uang, oke, tolong jangan hancurkan lagi." Lelaki itu menarik jaket Liu Dingpang kuning dan berkata, menarik ledakan jijik. "Beraninya kau menyentuhku,
Teriak Huang Mao, mengayunkan tongkat bisbolnya dan menghantamkannya ke dada bos, menimbulkan suara tumpul. Bos itu dipukuli dan jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Suamiku, wanita yang bersembunyi di balik meja kasir melihat pria itu tergeletak di tanah, menangis dan merangkak, memegang kepala pria itu dan menangis. Kau tidak ingin bertanya tentang cara kerja saudaraku. Saudara-saudara, teleponlah aku, biarkan mereka memiliki ingatan yang panjang. Su melihat pemandangan itu dengan senyum muram. Meskipun dia tahu bahwa dunia bawah tanah kota X itu gelap, dia tidak tahan. Tepat saat Su Xiaozeng hendak bergerak, teriakan Jiao terdengar. Jiang Kr, yang diam saja, tiba-tiba berdiri dan memarahi. Hentikan! Huang Mao dan yang lainnya memperhatikan bahwa ada dua tamu di sini yang tidak takut mati. Ketika dia melihat wajah cantik Jiang Kr dan amarahnya naik turun di dadanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan ke Su Xiao dengan mulutnya yang penuh dengan gigi kuning. Kamu wanita Siake, kamu agak encer. Kenapa, adik kecil, apakah kamu ingin mengurus bisnis kakakmu? Huang Mao berkata kepada Jiang Kr sambil tersenyum jahat. Jangan mempermalukan mereka, aku akan memberikan apa yang kau inginkan untuk mereka. Jiang Kr menatap wajah dengan rambut kuning yang tidak senonoh, takut berulang kali mundur beberapa langkah kecil dan berkata, aku tidak bisa melihat, cantik. Kau masih wanita kaya, Tut-tut, pacarmu akan mentraktirmu makanan seperti ini. Kata Huang Mao, melihat sayuran Su Xiao di atas meja. Kenapa kamu tidak nongkrong dengan geng saudaraku, dan pastikan kamu minum makanan pedas, asalkan kamu melayaniku dengan baik, gadis cantik. Hei, Huang Mao berkata, mengulurkan tangan babi asin dan menyentuh wajah cantik Jiang Kr. Dia begitu takut sehingga Jiang Kr melangkah mundur. Tepat ketika Huang Mao hendak menyentuh wajah kecil Jiang Kr sambil tersenyum dan ingin merasakan sentuhan lembut itu, sebuah tangan yang kuat menggenggam tangannya seperti tang. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bergerak maju. Su Xiao, yang selama ini diam, mengulurkan tangannya dan menatap mata cabul Jiang Kr. Perasaan yang sangat tidak menyenangkan melonjak di hati Su Xiao, seperti barang-barangnya sendiri akan disentuh oleh orang lain. Bahkan Su Xiao tidak memperhatikan alasannya. Bajingan itu yang berani merusak perbuatan baikku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Oh, santai saja, itu akan rusak, itu akan rusak. Huang Mao menatap Su di depannya dan berteriak. Tanpa diduga, tangan pihak lain tiba-tiba memaksa. Huang Mao berteriak seperti membunuh babi. Pergi! Su Xiao tiba-tiba melepaskan, membiarkan rambut kuning yang berusaha disingkirkan jatuh dengan keras ke lumpur yang digerogoti anjing. Oh, pantatku, bos! Adik-adik itu dengan cepat membantu Huang Mao berdiri. Nak, kau sudah selesai, kukatakan padamu, berani memprovokasi geng saudaraku, hari ini aku akan membiarkanmu masuk dan berbaring. Wajah Huang Mao berubah dan meraung pada Su. Haha, aku tidak tahu sudah berapa kali aku mendengar kalimat ini, tetapi apakah kau tahu apa yang terjadi pada mereka? Sue berkata sambil tersenyum. Ada apa? Huang Mao bertanya tanpa sadar. Petik 2, mereka semua ada di rumah sakit. Haha, hahaha. Huang Mao mencibir dan berteriak pada saudara-saudara muda di belakangnya. Cai Mao menerima perintah dan mengepung Su Xiao dan Su Xiao. Kakak Su atau lupakan saja, kita akan memberi mereka sedikit uang dan mereka akan baik-baik saja. Satu sisi Jiang Kr takut bersembunyi di belakang Su Xiao, menarik lengan baju Su Xiao dan berbisik. Hahaha, lupakan saja. Saudara-saudara, jika seorang pria cacat, jangan sakiti kecantikan kecilku. Malam ini, aku akan menjagamu dengan baik. Huang Mao melambaikan tangannya dan berlari ke arah Su Xiao sambil memegang tongkat bisbol. Su Xiao menamparnya dan mengipasinya. Sayang, tidak apa-apa, tetaplah di sini dan tunggu aku. Su Xiao menenangkan Jiang Kr dan menatap dingin ke arah Mao yang berwarna-warni yang memegang senjata ke segala arah. Cepat, singkirkan anak ini, buang lengannya 10.000, jika terjadi sesuatu, aku akan membantumu membawanya. Huang Mao, yang sedang berjuang untuk duduk dari tanah, berteriak kepada mereka. Ketika anak-anak lelaki itu mendengar kata-kata bos, mereka segera melambaikan tongkat bisbol untuk menuntut sambil tersenyum. Su Xiao, yang ahli dalam Jet Kunedo, telah melampaui rata-rata dalam kualitas fisik. Dia dengan cekatan menghindari tongkat adik laki-laki di sisinya,
meraih kerah lawannya dan melemparkannya keluar. Adik-adik di sekitar melihat Su Xiao tidak baik janggutnya, meskipun ada beberapa ketakutan, tetapi lebih merupakan kemarahan saudara yang terluka. Su Xiao menghantamkan tinjunya ke wajah rambut berwarna di depannya, dan mengeluarkan suara retakan. Adik laki-laki itu mengeluarkan teriakan membunuh babi dan pingsan. Su Xiao mengambil senjata lawan dan bertarung dengan rambut warna-warni. Rambut warna-warni itu bertarung melawan Su Xiao dengan keunggulan jumlah orang yang banyak, tetapi mereka tidak tahan menggunakan tongkat tangan Su Xiao. Mereka menyerang mereka dari waktu ke waktu, dan segera banyak rambut warna-warni tergantung pada mereka. Sebaliknya, Su Xiao masih penuh semangat juang. Setelah beberapa ronde, Su Xiao menemukan kesempatan dan menghantamkan tongkat ke kepala seorang penjahat berambut hijau. Mulut lawannya berbusa, matanya berputar dan pingsan. Keunggulan Su Xiao semakin membesar. "Ah, apa yang kamu lakukan? Jangan ke sini." Tiba-tiba, Su Xiao, yang dikelilingi oleh Jiang Ke, mendengar teriakan itu. Ternyata Huang Mao, yang telah berada di luar lingkaran pertempuran, menyelinap ke meja tempat Jiang Ke bersembunyi. Dia menatap tubuh Jiang Ke dengan senyum buruk. "Gadis cantik, jangan takut. Suamimu akan segera dipukuli oleh adik-adikku. Bagaimana kalau melihat kekuatan saudara geng? Tidak masalah, aku akan menunjukkan sesuatu yang lebih baik malam ini." Rambut kuning itu berwajah menyedihkan dan tersenyum buruk, ingin mengulurkan tangan untuk memegang Jiang Ke, takut dia akan mundur lagi, "Kau biarkan dia pergi." Su Xiaomu meraung, tetapi karena perhatiannya teralih, dia dikelilingi oleh para gangster yang telah menunggu kesempatan untuk menyerang. Su tertawa bahwa pintu kosong di belakangnya terbuka lebar, dan dia langsung mendapat beberapa tongkat. His, Su Xiaomei terpelintir menjadi simpul di hatinya dan menghirup udara dingin. Dia hanya merasakan sakit yang panas di belakangnya, dan tubuhnya jatuh ke dalam periode kelelahan karena latihan yang intens. Hei, lihat. Aku hanya akan mengatakan bahwa pacar kecilmu tidak bertahan lama sama sekali. Biarkan saudara geng membiarkanku membuatmu merasa baik. Huang Mao telah memaksa Jiang Ke ke sudut. Jiang Ke memegang lututnya dengan kedua tangan dan menggelengkan kepalanya terus-menerus. Dia menusuk di sudut dengan ngeri. "Kau biarkan dia pergi." Su Xiao mengangkat wajahnya ke langit dan meraung, berjuang untuk bangkit dari tanah, tetapi bagaimana para gangster kecil di sekitarnya memberinya kesempatan ini. Banyak tongkat bisbol memukul Su Xiao dengan keras. "Hahaha, saudara-saudara, panggil aku, agar dia tidak pernah bisa berbicara." Huang Mao menatap Su Xiao dan berkata dengan gembira bahwa ada sedikit darah di mulutnya. Jangan pukul saudara Su, oke. Aku akan mendengarkanmu apapun yang kulakukan. Tolong jangan pukul dia lagi." Jiang Ke menangis dan melihat Su Xiao tergeletak di tanah tak bergerak, sementara para gangster kecil di sekitarnya terus-menerus memukul dan menendangnya. Suara Jiang Ke serak dan memohon. "Ahaha, mengapa, gadis cantik, apakah kamu ingin aku mengikuti geng saudara?" Huang Mao menatap Jiang Ke yang diam dengan wajah cabul. Jelas bahwa pihak lain dengan enggan menyetujui. "Maafkan aku, saudara Su. Ke yang menyakitimu. Ke akan membantumu." Jiang Ke terisak-isak dengan suara rendah sambil menangis, tetapi wajahnya penuh tekad. Dia perlahan meletakkan tangannya di dadanya dan hendak membuka resleting mantelnya di depan Huang Mao. Pada saat ini, Su Xiao tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Dia hanya merasakan suara Weng Ming terus-menerus di otaknya. Kepalanya bengkak dan sakit, tetapi dia masih tahu apa yang terjadi di dunia luar. Ketika dia mendengar bahwa Jiang Ke bersedia menukar keperawanannya dengan dirinya sendiri, hatinya tidak bisa menahan rasa hangat. Tetapi melihat tangan babi asin Huang Mao terulur semakin dekat ke Jiang Ke, Su Xiao mengeluarkan raungan rendah, dan api aneh menyerbu ke seluruh tubuhnya, membakar hatinya. "Keluar dari sini." Tepat ketika Huang Mao hendak menemui pemandangan indah di dada Jiang Ke, Su Xiao tiba-tiba mengeluarkan raungan. Ding! Sistem merasakan kemarahan di hati tuan rumah telah melampaui titik kritis. Sistem merasakan bahwa tuan rumah dalam bahaya. Memicu kondisi kemampuan elemen khusus. Misi paksa sedang ditetapkan untuk sementara. Ding! 4 elemen kayu, air, api, dan tanah diaktifkan secara paksa. Tingkatkan ke level menengah. Kontrol elemen kayu menengah, kendalikan kayu. Kontrol elemen air menengah, awalnya dapat mengendalikan semua objek yang mengandung air cair.
Kontrol elemen api menengah, api amarah, dapat mengendalikan api yang lebih besar, kekuatan tempur komprehensif tuan rumah ditingkatkan. Kontrol elemen tanah menengah, kulit membatu, kebal. Ding, setelah peningkatan, tuan rumah berutang 500 poin pengetahuan sistem tanpa bunga. Harap lunasi dalam waktu 1 tahun, atau tuan rumah akan dihapus secara paksa. Ding, paksa misi untuk dilepaskan, biarkan kelompok bajingan ini yang tidak tahu kebesaran langit dan bumi membayar apa yang telah mereka lakukan. Balas dendam karena menipu istrinya tidak akan dibagi. Tujuan misi, membasmi geng serigala di belakang geng Liu. Hadiah tugas, kontrol elemen emas primer. Kemajuan tugas, 0/400. Su Xiao hanya merasa ada begitu banyak hal dalam benaknya sehingga otaknya akan meledak. Baiklah, berpura-puralah menjadi iblis, saudara-saudara, lawan aku. Huang Mao, yang perbuatan baiknya telah hancur, menatap Su dan berkata dengan sinis bahwa adik-adiknya telah menerima tongkat bisbol yang tak terhitung. Jumlahnya untuk menyambut Su. Tongkat bisbol, yang dulunya sangat keras, patah menjadi 2, tetapi Su Xiao tidak menanggapi. Sial, apakah kuda ini monster? Para gangster kecil itu melihat tongkat bisbol yang patah di tangan mereka, melihat punggung Su Xiao yang utuh, dan menatap Su Xiao dengan mata seperti monster. Beberapa gangster kecil yang pemalu bahkan telah membuang setengah dari tongkat mereka dan siap untuk berlari. Tidak seorang pun dari kalian yang bisa lari. Su Xiao tiba-tiba bangkit, tangan kanannya mencakar tanah, dan dalam sekejap, seluruh restoran itu penuh dengan batu. Seluruh tanah di sekitar Su Xiao runtuh hingga 1 meter, dan semua gangster kecil jatuh ke tanah satu persatu, menatap batu-batu besar dan kecil yang melayang di udara dengan ngeri. Namun, Huang Mao di sana belum menyadari perubahan di sini, dan dia masih mulai melepas pakaiannya dengan wajah cabul. Mata Jiang Ke'er terpejam, dan dia telah membuat ide bahwa, selama saudara Su aman, dia akan bunuh diri. Wah, mata Su Xiao bersinar merah. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya miring ke arah gangster kecil itu seperti hujan lebat. Mereka menangis memanggil orang tua mereka. Pemandangan di depan mereka berada di luar pengetahuan mereka. Klik, klik, ah. Seluruh restoran menggemakan tangisan menyedihkan dari gangster kecil itu. Huang Mao di sisi lain juga menoleh untuk melihat ke sini dan bergumam, apa yang kamu lakukan di atas kudamu? Begitu berisik. Sebelum dia selesai berbicara, 2 sumpit kayu terbang seperti kilat dan menusukkan ke kaki Huang Mao. Huang Mao meraung seperti babi dan berlutut di tanah karena kesakitan. Su Xiaofei dengan cepat berlari dan perlahan mengangkat Jiang Ke'er yang menggigil di tanah. Jiang Ke'er berjuang keras. Alisnya terkunci erat dalam simpul kecil di hati seseorang. Matanya tertutup rapat. Tinju merah muda kecil yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan tubuh Su Xiao dengan keras. Kor, ini aku. Setelah Su Xiao memeriksa pakaian Jiang Ke'er, dia tidak bisa menahan perasaan lega. Jika Jiang Ke'er mengalami kecelakaan di sini hari ini, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Su Xiao dengan lembut mengumpulkan rambut panjang Jiang Ke'er yang berantakan, dan berbisik di telinga masing-masing. Kakak Su, kamu baik-baik saja. Jiang Ke'er mendengar suara Su Xiao yang dikenalnya dan membuka matanya karena terkejut. Tetapi ketika dia melihat punggung Su Xiao yang terluka, air mata tidak dapat menahan untuk mengalir turun. Kakak Su, kamu baik-baik saja. Ini semua salahku. Aku menyakitimu. Jiang Ke'er membelai punggung Su Xiao dan terisak pelan. Sayang, tidak apa-apa, tapi jangan takut. Su Xiao memeluk erat Jiang Ke'er, yang terus-menerus gemetar dalam pelukannya. Tangan kirinya terus-menerus membelai kepala kecil satu sama lain dan menghiburnya. Di sisi lain, Huang Mao tiba-tiba terbangun dan menatap restoran itu seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Dia tercengang oleh kenyataan itu. Kemudian dia dengan cepat menenangkan diri. Dia diam-diam mengirim pesan dengan ponselnya yang disembunyikan di celananya dan meminta adik laki-lakinya untuk datang ke sini bersama semua orang. Su Xiao, yang telah sangat meningkatkan ketiga inderanya, memiliki pandangan menyeluruh terhadap pemandangan ini. Alasan mengapa dia memberi pihak lain kesempatan ini berarti bahwa dia sama sekali tidak takut dengan ancaman pihak lain. Terlebih lagi, kejadian Zhang Gaoquan dan Hu Lian memberitahunya bahwa kita harus menebang akar rumput dalam melakukan sesuatu. Aku tidak tahu kapan para penjahat ini akan dapat membantu diri mereka sendiri. Sekarang dia semakin terkekang.
Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang di sekitarnya mengalami kecelakaan. Geng Serigala. Su Xiao melihat halaman tugas sistem, kemajuan tugas, 25/400, sudut mulutnya membentuk senyum aneh, berkata dengan lemah. Baiklah, nak, apa yang ingin kamu lakukan? Aku katakan, saudara-saudaraku akan segera datang. Jangan lari, aku tidak akan mengampuni kamu hari ini. Huang mau melihat ke sana dan dengan lembut meletakkan Jiang Ke di tanah. Dia berjalan menuju Su Xiao. Meskipun dia takut, dia berpura-pura tenang. Kakak Su, kalau tidak, lupakan saja. Aku akan. Jiang Ke menarik lengan baju Su Xiao, tetapi ketika dia melihat ada beberapa luka berdarah di punggung Su Xiao, dia terdiam. Dia mengerti bahwa ini adalah perang harga diri pria, dan satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah percaya pada pria yang memberinya rasa aman ini. Dia percaya bahwa selama dia bersamanya, dia tidak akan terluka. Su Xiao Yuguang melihat tangan Jiang Ke yang mengendurkan lengan bajunya. Ada perasaan yang luar biasa di hatinya, seperti rasa tanggung jawab di rumah. Sue berpikir sambil tersenyum. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Segera dia berhasil tersambung, dan terdengar suara makian. Halo, siapa kamu? Wang Qiang? Benar, ini aku, Su Xiao. Su Xiao memutar nomor Wang Qiang, seorang gangster yang telah diperbaiki 2 kali oleh Su Xiao karena beberapa kontradiksi beberapa waktu lalu. Dia telah menjelaskan bahwa jika dia ingin mendapatkan pijakan di kota X, dia tidak perlu bergantung pada bisnis. Dia harus memiliki kekuatan yang cukup kuat di antara pasukan bawah tanah untuk membuat pohon besar dan menarik angin. Jika tidak, dia akan mengalami masalah berulang kali di masa depan. Baiklah, Su Xiao, aku akan pergi. Ternyata itu adalah saudara Xiao. Apakah kamu punya instruksi untuk memanggil adik laki-lakiku? Wang Qiang, yang sedang menggendong seorang wanita muda untuk minum dan makan daging di KTV, tercengang ketika mendengar suara Su Xiao, dan kemudian tiba-tiba bereaksi bahwa itu adalah pria yang galak. Aku tidak bisa menahan rasa takut untuk melemparkan gadis genit yang terus-menerus bergerak di antara kedua kakinya dan duduk dengan cepat. Aku jelas telah berulang kali memberitahu adik laki-lakiku untuk tidak memprovokasi Su Xiao, seorang cabul. Apakah karena salah satu adik laki-lakiku telah memprovokasi makhluk abadi ini? Kamu tidak perlu khawatir, itu bukan urusanmu kali ini. Aku hanya bertanya tentang satu hal. Su Xiao tampaknya menebak pikiran masing-masing, berkata sambil tersenyum. Oh, saudara Xiao Ge, kamu mengatakan bahwa tidak ada apapun di kota X yang tidak aku ketahui. Wang Qiang menepuk dadanya dan berkata, Geng Serigala, seberapa banyak yang kamu ketahui? Su Xiao mengucapkan sebuah nama dan membuat Wang Qiang terbatuk. Geng Serigala juga merupakan geng yang kuat di antara pasukan bawah tanah di kota X. Konon, ada lebih dari 400 penjahat di dalamnya. Namun, karena geng serigala ini sangat buruk rupa dan hina, dan hanya hidup dengan memungut biaya perlindungan dari keluarga miskin, orang-orang di daerah kami merasa jijik dengan mereka. Terlebih lagi, geng Qinglong saya telah banyak mengalami konflik teritorial dengannya. Ada apa, saudara Xiao Ge? Apakah Anda telah terprovokasi oleh orang-orang mereka yang picik? Wang Qiang bertanya dengan hati-hati apakah ada kontradiksi. Itu bagus. Bersiaplah dan teriaklah kepada semua saudaramu. Sue tertawa dan berkata-kata demi kata. Bagaimana? Ada apa? Saudara tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Qiang tiba-tiba merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Dia hanya merasa bahwa suara Su Xiao dingin, tetapi seolah-olah dia datang dari neraka Jiuyu tanpa vitalitas apapun. Setelah malam ini, geng serigala tidak akan ada lagi. Apakah kamu siap untuk menelan wilayahnya? Su bertanya sambil tersenyum, membuat Wang Qiang di seberang telepon menggigil. Saudara Xiao, apa yang baru saja kamu katakan? Wang Qiang mencungkil telinganya dengan cara yang aneh, dan menempelkan mikrofon di dekat telinganya. Aku berkata bahwa semua orang dari geng serigala akan keluar malam ini. Kamu dapat memanfaatkan kesempatan untuk menelan wilayahnya. Su Xiao menatap Jiang Ke, yang berjongkok di tanah dan gemetar. Jelas bahwa dia tidak terbebas dari keterkejutannya. Suaranya berkata dengan dingin, aku akan memberimu kesempatan ini. Aku sekarang di North Street. Semua anggota geng serigala akan datang ke sini nanti. Apa yang harus kulakukan? Kurasa kau harus sangat jelas. Sue berkata sambil tersenyum dan menutup telepon.
Wang Qiang melihat ponsel dengan suara bip-bip di tangannya, mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan untuk menunjukkan kepada adiknya agar mematikan musik yang berisik itu. Seluruh kotak itu hening sejenak. Wang Qiang terdiam di udara yang hening sejenak, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Liu Gang, biarkan kau tenang lebih awal, jangan dengarkan. Sekarang tendang pelat besi itu. Wang Qiang menatap ke langit dan tertawa. Bos, apa yang terjadi? Seorang adik memperhatikan ekspresi aneh Wang Qiang dan bertanya dengan hati-hati. Haha, suruh aku turun. Hari ini, biarkan semua orang membawa orang-orang itu di tangan mereka dan pergi ke North Street bersamaku. Hari ini, kita geng Qinglong akan melawan geng Serigala dengan darah. Wang Qiang tahu kekuatan Su Xiao dan berpikir bahwa pasti ada kekuatan yang kuat di belakangnya, jadi dia takut pada Su Xiao untuk sementara waktu. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa ia akan menjadi anggota geng pertama yang dimiliki Su Xiao setelah memasuki perkumpulan tersebut, dan ia akan bertarung dengan Su Xiao di masa mendatang. Wang Qiang memeluk gadis cantik di sampingnya dan mencengkeramnya di depan dada masing-masing. Kemudian, ia melihat pemandangan malam dan bergumam, langit kota X berubah. Su Xiao tidak tahu bahwa ia memiliki kata-kata untuk mengingatkannya bahwa persahabatannya dengan Wang Qiang telah disalahpahami oleh pihak lain. Saat ini, Su Xiao berdiri di depan restoran dengan Jiang Ke di pelukannya. Para pejalan kaki di seluruh North Street telah dibubarkan oleh kekuatan misterius, dan seluruh North Street kosong dan tak bernyawa. Boom, boom, wow, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan, sekitar 20 mobil van dan ratusan sepeda motor Harley meraung dari segala arah. Huang Mao yang selama ini bersembunyi di pojok, berani keluar dengan mengacungkan jari-jarinya. Huang Mao baru saja mencabut sumpit di pahanya, jadi dia pincang, yang sangat lucu. Pergi ke sepeda motor yang berlawanan di depan sepeda motor adik laki-laki itu segera turun dari mobil. Wow, adik laki-laki di mobil van itu juga melompat turun dalam sekejap, berdiri 20 meter dari Su Xiao. Selamat pagi, saudara geng. Mereka melihat ke arah Huang Mao, mencabut jeruji besi dari mobil, dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ah, hei, ha, anak muda, bagaimana kalau melihat kekuatan Liu Gangku? Huang Mao tertawa dan berteriak kepada Su. Sekarang kamu berlutut dan berteriak kepadaku, dan kakekku akan memukul kepalanya 5 kali, dan kemudian mengirimku tangan wanita itu di belakangmu. Jika aku dalam suasana hati yang baik, aku akan menyia-nyiakan kedua lenganmu. Haha, idiot, Su mencibir sinis. Kakak Su. Jiang Ke dengan gugup menarik kerah baju Su Xiao. Su Xiao menatapnya dengan pandangan meyakinkan. Kemudian Su Xiao menyerahkan Jiang Ke kepada pemilik restoran dan menyuruh mereka untuk melindunginya. Pemilik restoran dan istrinya tidak menyangka bahwa masalah penagihan biaya perlindungan akan seperti ini, tetapi mereka bukannya tidak punya hati nurani. Su Xiao sekarang dalam bahaya karena dia membantu mereka melawan ketidakadilan. Jadi mereka berulang kali berjanji akan menggunakan kehidupan lama mereka untuk melindungi Jiang Ke, dan kemudian mereka menarik Jiang Ke ke ruang bawah tanah. Kakak Su, kamu harus kembali dengan selamat. Jiang Ke mengepalkan tinjunya di dada secara diam-diam. Dan sekarang di luar restoran. Astaga, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku katakan padamu, kamu orang yang keras kepala. Aku membuang 10 dalam sehari di jalan. Tidak peduli seberapa baik kamu menyembunyikannya, itu tidak berguna. Setelah beberapa saat, aku akan melumpuhkanmu dan membiarkanmu melihatku menjadikanmu pacarmu dengan matamu sendiri. Huang Mao, mengandalkan sekelompok besar saudara muda di belakangnya, berkeliaran ke Su Xiao dan menunjuk ke Su Xiao. Sebelum dia selesai, Su Xiao meraih jari masing-masing yang terulur dan menjentikkannya. Sebuah retakan tulang yang tajam terdengar, diikuti oleh rambut kuning untuk membunuh babi. Ah, tanganku, sudah berakhir, dasar bajingan. Lepaskan, Pak, biarkan kamu mengingat lama, mulut dengan makan kotoran seperti, beri aku omelan lagi untuk mencoba. Su tertawa dan menamparkan kipas rambut kuning itu untuk terbang keluar, suara itu berkata dengan dingin. Ketika saudara-saudara yang lebih muda melihat bahwa kakak laki-laki mereka diganggu di depan begitu banyak dari mereka tidak bisa menahan perasaan kesal. Pria ini jelas tidak menganggap serius saudara-saudaranya. Saudara-saudara, berikan aku dia yang sudah lumpuh atau sudah diamputasi atau, habisi dia,
kita akan pergi menangkap wanita itu, selamat menyegarkan. Huang Mao tergeletak di tanah, menutupi jari telunjuknya yang bengkok aneh dan berteriak kepada adik-adiknya. Ketika suara sepeda motor mulai terdengar, semua gangster di samping sepeda motor naik ke sepeda motor dan mengelilingi Su Xiao dalam jarak 10 meter, membentuk lingkaran. Di sisi lain, ada sekitar 200 gangster kecil turun dari mobil van. Mereka mengeluarkan batang besi dari kotak kulit, meraung, dan berlari ke arah Su Xiao dengan batang besi. Su Xiao berhadapan langsung dengan gangster kecil tercepat di depannya. Keterampilan menangkap jet kunedo tingkat lanjut melesat dalam sekejap dan memberikan lawan tebasan keras di depan lehernya. Dia menaklukkannya dalam 2 detik antara kilat dan batu api, lalu dia mundur dan melompat sejauh 2 meter. Su Xiao melambaikan batang besi di tangannya dan mendapati bahwa itu tidak ringan. Su Xiao mendesah dalam hati. Akan lebih baik jika ada elemen emas untuk dikendalikan. Sayangnya, dia hanya memiliki 10 poin pengetahuan yang tersisa. Tidak, seharusnya 490 poin pengetahuan. Para gangster kecil itu dengan cepat berlari dan mengepung Su Xiao di lingkaran dalam. Su Xiao tidak menunjukkan belas kasihan pada tangannya. Batang besi baja murni itu mengenai gangster kecil itu dengan keras. Hanya mendengarkan, klik, lengan pihak lain langsung berubah menjadi bentuk V, gangster kecil itu menjadi pucat pasi dan pingsan. Para gangster lain melihat bahwa saudara mereka telah menjadi orang yang tidak berguna, dan menjadi lebih marah. Mereka mengangkat batang besi itu dan mengabaikan semuanya, dan mereka gila menertawakan Su. Su Xiao dengan cepat mengangkat batang besi di tangannya untuk menghalangi udara. Ding! Su Xiao dengan paksa tinggal di lebih dari selusin batang besi dengan kekuatan satu orang, lalu tiba-tiba mendorong ke depan dan mendorong beberapa gangster kecil kurus ke tanah. Tetapi segera Su Xiao merasa seluruh lengannya mati rasa, dan tangan kanannya gemetar. Dia tidak bisa mengangkat batang besi di tangannya. Meskipun Su Xiao bersembunyi dengan baik, gangster kecil bermata tajam itu memperhatikan tangan kanannya yang putih. Namun, Su Xiao juga tidak lagi menggunakan senjatanya, mengayunkan tinjunya dengan tangan kosong untuk maju ke medan perang, tiba-tiba melesat ke udara, mengayunkan beberapa tinju untuk memukul dada beberapa gangster kecil, mematahkan tulang rusuk masing-masing. Setelah meningkatkan elemen api dari tingkat dasar ke tingkat menengah, kekuatan tempur Su Xiao telah ditingkatkan beberapa kali, dan kekuatannya melampaui tingkat orang biasa, sehingga gangster kecil yang menghabiskan terlalu banyak waktu setiap hari tidak dapat menahan kekuatan tinju Su Xiao. Jadi orang-orang lainnya sama sekali tidak memperhatikan moralitas sungai dan danau itu lagi. Orang-orang dari segala arah segera mengepung dan bertarung dengan Su Xiao. Su Xiao dilindungi oleh kulit membatu yang disebabkan oleh evolusi elemen tanah. Mengandalkan konstitusi fisiknya sendiri, dia bertekad untuk menukar luka dengan luka. Ketika seorang gangster kecil dirobohkan, tubuhnya akan menderita beberapa jeruji besi. Namun, bagi Su Xiao, itu hanya sedikit rasa sakit, dan kemudian dia tidak merasakannya, dan dia hanya meninggalkan jejak hijau di tubuhnya. Setelah beberapa putaran, di mata para gangster kecil itu, jeruji besi di tangan mereka bengkok. Su Xiao juga melawan kekuatan bertarung lebih dari 50 orang di sisi yang berlawanan melalui metode pertarungannya yang putus asa. Namun, ada terlalu banyak orang di sisi lain. Segera, kekuatan fisik Su Xiao mulai berkurang. Dia menamparkan seorang gangster kecil dan kemudian setengah berlutut di tanah dengan terengah-engah, berlumuran darah. Pada saat ini, giliran para gangster kecil yang menunggu kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan untuk menyerang punggung Su Xiao. Namun, dengan kendali elemen Su Xiao Tu, Hebei telah memperkuat tubuhnya, terutama punggungnya, yang hampir mencapai tingkat kebal. Apa yang kalian lakukan? Cepat singkirkan dia. Huang Mao, yang digendong oleh adik laki-lakinya, berteriak kepada mereka. Kemudian, para adik laki-laki di atas sepeda motor berpikir sejenak, mengambil parang yang tidak ada di pinggang mereka dan melemparkannya ke kerumunan. Jingle, parang itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara yang jelas, pupil mata Su Xiao juga langsung membesar. Meskipun kulit fisiknya disukai oleh elemen tanah, meskipun begitu, dia tidak berpikir dia bisa membawa begitu banyak orang dan begitu banyak pisau. Su Xiao berjuang untuk berdiri tiba-tiba, menjatuhkan beberapa gangster kecil di depannya, dan menjaga jarak tertentu dari mereka yang mendapatkan pisau. Tidak peduli seberapa tinggi kungfumu, kamu takut pada pisau dapur. Wah,
Hari ini adalah hari kematianmu. Beberapa gangster kecil yang mendapat pisau tampak saling mengandalkan sejenak. Wajah mereka menunjukkan cahaya yang ganas, dan mata mereka tidak cukup baik untuk menatap Su Xiao. Pisau panjang di tangan mereka diseret di tanah, bergesekan dengan tanah dan menarik percikan api. Tunggu, percikan api. Su Xiao menatap percikan kecil yang dihasilkan oleh gesekan antara parang dan tanah di tangan gangster kecil itu. Dia berpikir keras. Ketika dia baru saja dalam dilema, dia bisa menggunakan salah satu dari 4 elemen untuk keluar dari masalah, tetapi dia tidak punya cara. Keberadaan sistem adalah kartu truf terbesarnya. Jika sistem itu terbongkar, aku khawatir aku akan tertangkap sebagai tikus untuk dipelajari, bukan? Oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menunjukkan kekuatannya di depan begitu banyak orang dan membiarkan orang melihat pemandangan yang luar biasa seperti itu ketika kekuatannya tidak cukup tinggi. Selain itu, Su Xiao juga ingin melatih dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa baik sistem memberinya, dia tidak secantik tubuhnya sendiri. Tetapi sekarang situasi ini tidak ada harapan. Su Xiao tidak punya pilihan selain memilih ini. Sue tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kamu memaksaku. Memikirkannya, Su Xiao menjulurkan 2 jari dan menunjuk ke kaki gangster kecil yang berlari ke arahnya. Sebuah api emas kecil, melompat, keluar dari tanah dan terbang di atas jari-jari Su Xiao. Bagaimana? Gangster kecil yang berlari di depannya tiba-tiba berhenti, menatap Su Xiao dengan ragu di tangan api kecil yang berdetak kencang. Tangan kiri Su Xiao seperti cakar, menutupi bagian atas api kecil itu. Dengan gerakan cepat, api kecil itu langsung berputar, percikan api memercik, membentuk teratai api yang cantik, yang tumbuh semakin besar di udara. Percikan api yang jatuh di udara menjadi ular api dan melilit tubuh Su Xiao. Ini berpura-pura menjadi hantu, beberapa gangster kecil pemberani menggigil dan berkata bahwa mereka mengangkat parang mereka dan berlari ke arah Su Xiaoji. Mata Su Xiao tajam, dan tangan kanannya tiba-tiba melambai. Teratai api di tangannya terbang ke atas kepalanya. Ular api yang awalnya melingkari tubuhnya tiba-tiba meledak, menyemburkan surat api dan terbang ke arah gangster kecil itu. Dalam sekejap, gangster kecil itu terlempar keluar oleh ular api itu. Ah, apa itu? Panas sekali. Jaket kulit Pang Liuding pada gangster kecil itu terbakar oleh api yang menyala, dan kulit yang lebih rendah terbakar dengan cepat, mengeluarkan bau yang menyengat. Gangster kecil itu kesakitan tergeletak di tanah, berguling-guling gila, mencoba memadamkan api. Puff, ya jari kiri Su Xiao, kontrol elemen air menengah. Limbah di selokan bau di pinggir jalan dimobilisasi olehnya dan dituangkan ke gangster kecil itu, mengeluarkan bau yang lebih amis. Melihat pemandangan yang luar biasa ini di sana, gangster kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tapi dia segera tenang. Gangster kecil yang mengendarai sepeda motor membuka duri besi di bagian depan mobil dan bertemu Su Xiaoyuan. Su Xiaoyuan diserang dari semua sisi, dan tidak ada celah untuk melarikan diri. Su tersenyum dingin, pihak lain jelas-jelas mengendalikan diri dan kematian. Dalam hal ini, saya khawatir tidak perlu menahannya. Ketika sepeda motor di sekitar hendak merobohkan Su Xiao tiba-tiba berbalik dan dengan cepat menepuk-nepuk tanah dengan tangannya untuk mengendalikannya. Boom! Dengan Su Xiao sebagai pusatnya, serangkaian jurang dan retakan yang mengerikan menyebar dengan cepat ke segala arah. Paku-paku tanah keluar dari tanah dan menusuk ban sepeda motor, mendorong ratusan sepeda motor di depan mereka ke udara. Pada saat ini, teratai api yang awalnya melayang di atas kepala Su Xiao tiba-tiba berlipat ganda beberapa kali. Itu adalah kilatan di langit malam yang gelap dan menerangi langit malam. Kemudian berubah menjadi hujan api dan mengenai tangki bahan bakar sepeda motor. Boom, boom, tangki bahan bakar meledak seketika, dan sepeda motor meledak satu persatu seperti rantai kabel besi, yang meledakkan semua gangster kecil di mobil. Dalam sekejap, seluruh jalan sama mengerikannya dengan penjara sura. Namun, Su Xiao masih memiliki bintang-bintang yang ditinggalkan oleh Huolian, dan apinya berputar-putar. Pakaiannya hancur berkeping-keping, dan tatapannya semakin dingin. Dari bawah, aura seorang tukang daging menyelimuti Su Xiao. Bahkan Su Xiao tidak merasakan denyutan di dalam tubuhnya. Monster aneh. Lingkaran dalam beberapa gangster kecil melihat pemandangan ini, lubuk hatiku tak kuasa menahan keinginan untuk melempar pisau dan melarikan diri. Di sisi jalan, Wang Qiang dan yang lainnya, yang datang sangat terlambat, melihat pemandangan mengerikan ini.
Seluruh jalan dikelilingi oleh tanah beberapa mil. Semua pohon terbakar menjadi abu dan tanahnya berantakan. Bagian lokomotif yang rusak ada di mana-mana. Semua anggota geng serigala tergeletak di tanah, dan udara dipenuhi dengan bau kulit hangus. Su Xiao adalah satu-satunya di kamp. Artinya, tidak termasuk kemungkinan geng serigala saling membunuh. Jelas bahwa Su Xiao adalah satu-satunya di depan kita. Memikirkan hal ini, Wang Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Di hadapan semua orang, Su Xiao melambaikan satu tangan, dan retakan di jalan tertutup lagi, membawa semua bagian lokomotif yang rusak ke bawah tanah. Kontrol elemen kayu tingkat menengah. Ke kayu, tangan Su Xiao penuh dengan cahaya hijau. Pohon-pohon di samping jalan, yang telah terbakar hanya oleh akar yang layu, tiba-tiba muncul tunas baru dan mencabut cabang baru dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Beberapa detik kemudian, seluruh jalan berubah tampilan. Tanaman merambat itu melesat keluar dari dahan-dahan seperti kilat, dengan kasar mencabut parang di tangan gangster kecil yang linglung itu, dan kemudian terlempar ke udara oleh cabang-cabang spiritual ini. Su Xiao perlahan mengulurkan tangan untuk mengambil api bintang terakhir di sekitar tubuhnya, dan kemudian bergerak menuju langit. Api itu tiba-tiba terbang ke parang-parang itu dan berubah menjadi naga api. Kemudian beberapa logam merah membara mengalir turun dari udara. Para gangster kecil itu ketakutan dan berlarian ke segala arah. Su melihat tata letak yang baru saja diberikan oleh sistem sambil tersenyum dan berpikir. Misi selesai, 399/400. Dengan kata lain, 399 anggota geng serigala takut pada diri mereka sendiri, selama mereka takut pada diri mereka sendiri dari lubuk hati mereka. Bahkan jika mereka tidak saling membunuh, mereka dapat dianggap telah menyelesaikan tugas. Petik 2. Selamat kepada tuan rumah. Anda telah memperoleh kemampuan tambahan untuk mengendalikan elemen kayu perantara dalam keadaan khusus, bubuk bunga yang membingungkan. Bingung dan kacaukan pikiran orang yang mengalami gangguan mental, dan hipnotis orang lain. Pertama-tama, serbuk sari bunga membingungkan yang ditambahkan oleh elemen kayu perantara yang diberikan oleh sistem dapat diekstraksi selama ada spesies tanaman. Jelas, sistem tidak ingin orang lain mengetahui keberadaannya, tetapi itu menyelamatkan Su Xiao dari banyak masalah. Su Xiao benar-benar tidak dapat melakukan hal semacam ini. Su Xiao menyerahkan, elemen kayu perantara mengendalikan. Cabang-cabang dan dedaunan pohon di kedua sisi jalan tidak berangin, dan beberapa partikel bubuk hijau kecil yang sulit dideteksi oleh mata telanjang melayang di udara. Para gangster kecil yang telah memegang luka dan melolong di tanah tiba-tiba memiliki mata yang tidak teratur dan berada dalam keadaan kesurupan. Setelah beberapa saat, mereka pingsan. Serbuk sari secara akurat melayang ke hidung para gangster kecil yang takut untuk melarikan diri, dan yang terakhir segera pingsan. Su Xiao secara naluriah melupakan apa yang baru saja terjadi. Jika mereka mencoba mengingat apa yang terjadi malam ini di masa depan, mereka hanya dapat mengetahui bahwa geng mereka terlibat dalam perebutan wilayah. Inilah yang dihipnotis Su Xiao. Tetapi mengapa ada tingkat penyelesaian 399/400? Su Xiao berpikir dengan bingung, serbuk sari telah menghipnotis 399 orang dengan sangat akurat, dan siapa yang tersisa yang akan gagal? Tunggu, sosok seseorang melintas di benak Su Xiao seperti kilat, rambut kuning yang malang itu. Dia belum muncul sejak saat itu. Hati Su Xiao tiba-tiba muncul firasat buruk, Jiang Ke dalam bahaya. Ahaha, nak, lihat di sini. Su Xiao mendengar tawa cabul rambut kuning di belakangnya. Dia berkata dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Hal yang paling mengkhawatirkan terjadi. Dia segera berbalik, tetapi, bang. Dengan satu tembakan, lengan kiri Su Xiao tertusuk peluru. Dia menutupi lukanya dengan menyakitkan, setengah berjongkok di tanah dan mengangkat kepalanya. Tangan kanan Huang mau memegang Jiang Ke dengan air mata di wajahnya. Karena tangan kirinya gemetar, dia mengarahkan pistol ke dirinya sendiri, dan moncong pistol itu masih mengeluarkan asap putih. Kakak Su, Jiang Ke melihat Su Xiao tertembak kesakitan, air mata di matanya tidak bisa tidak mengalir turun. Kor, Su Xiao melihat pakaian Jiang Ke, tetapi dia jelas ketakutan. Dia menutupi lengan kirinya yang tertembak, perlahan berdiri, menatap bagian depan rambut kuning itu, menggertakkan giginya dan berkata, lepaskan Ker. Kalau tidak, mati. Haha bocah, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lawan. Selama aku melepaskan gadis kecil ini,
kamu pasti akan menggunakan kemampuan anehmu untuk membunuhku segera. Berteriak dengan marah, Huang mau memasukkan tangan kanannya ke saku celananya, mengeluarkan revolver lagi, menarik pelatuk dan mengisi peluru. Kemudian dia memukul kepala Jiang Ke'er dan berkata, yang membuat tubuhnya gemetar dan berteriak. Kamu tidak ingin menggunakan kemampuanmu untuk menghadapiku? Aku katakan padamu, aku tahu kekuatan super apa yang ada di dunia ini, kamu tidak perlu membuatku takut. Selama kamu berani memiliki sedikit perubahan, aku berjanji, peluru ini akan segera mengenai kepala film gadis kecil ini, atau kamu dan aku akan terbakar saat itu. Gadis kecil yang malang, usia yang cantik, karena kamu. Aku kehilangan nyawaku. Huang mau berkata bahwa jari telunjuknya hendak menarik pelatuk. Tidak, kamu melepaskan kor, semuanya mudah dikatakan. Su Xiao tanpa sadar melangkah maju dan berkata dengan gugup. Bang, terdengar suara tembakan lagi. Pistol di tangan kiri Huang mau berwarna putih berasap, sementara Su Xiao di sisi lain telah menutupi kaki kanannya dan jatuh. Peluru menembus kaki kanannya dan tersangkut di tulang. Jika bukan karena kulit Su Xiao yang membatu, aku khawatir kaki kanannya akan hancur berkeping-keping. Mata Su Xiaohong mengeluarkan raungan rendah. Mekanisme perlindungan tubuh secara tidak sadar menggunakan kemampuan pengendalian elemen. Di belakangnya, ada gelombang 4 elemen. 4 elemen kayu, air, api, dan tanah muncul di belakang Su Xiaohong dan perlahan berputar. Tanaman merambat, api, air, tanah, dan batu.